Hey everyone, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Fariza dari kelas C Sipil Arsitektur Universitas Diponegoro tahun 2022. NIM saya 169. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk Internet of Things. Pertama, kapan pertama kali saya menggunakan internet? Jadi pertama kali saya menggunakan internet adalah pada tahun 2014. Saat itu saya masih berumur 10 tahun, jadi masih kelas 4 SD. Saya menggunakan internet untuk mengikuti perkembangan zaman pada waktu itu, yaitu bermain Facebook. Pada masanya Facebook adalah salah satu media sosial yang paling digandrungi oleh masyarakat, paling digemari oleh masyarakat. Bahkan semua lapisan masyarakat bermain Facebook pada kala itu. Ditambah dengan belum adanya smartphone yang canggih seperti saat ini, ke beberapa orang bermain Facebook melalui warnet. Contohnya saya juga pada waktu 2014 itu bermain Facebook lewat warnet. Selain untuk main Facebook, saya juga untuk main game, main Dragon City. Karena waktu itu games yang lumayan populer adalah Dragon City. Terus yang kedua juga untuk menonton hiburan di YouTube. Banyak sekali video-video yang menarik di YouTube pada masanya. Terus saya juga untuk menonton anime, untuk nonton Naruto, untuk nonton Dragon Ball dan lainnya. Terus yang terakhir tentu saja tak lupa adalah untuk belajar. Karena pada tahun 2014 di SD saya sudah banyak tugas-tugas yang harus membuat seperti makalah, bukan makalah juga sih, seperti tugas-tugas ngeprint, terus tugas-tugas mencari informasi, tugas-tugas mencari gambar, itu yang pasti membutuhkan internet untuk mencari informasi tersebut. Terus kehidupan dengan internet tentunya sangat membantu bagi kehidupan kita semua, terutama saya juga sangat membantu. Pertama karena informasi, komunikasi, dan hiburan semuanya sudah ada di internet. Contohnya saja pada 2 tahun kebelakang ini kita menggunakan internet untuk pembelajaran jarak jauh selama kita masih SMA. Kalau untuk hiburan sendiri pastinya kita tidak asing dengan YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Hiburan-hiburan semua itu dapat diakses dengan mudah oleh kita. Lalu komunikasi dengan keadaan kita sekarang, kebanyakan yang sudah mulai jauh dari orang tua, sudah mulai jauh dengan keluarga, kita sudah mulai kuliah, kita sudah mulai ngekos. Jadi komunikasi dengan keluarga itu cukup bisa mengobati kerinduan kita dengan keluarga yang di rumah. Tapi adanya sisi positif tersebut pasti juga ada sisi negatifnya. Contohnya adalah dengan adanya internet, dengan kemudahan akses tersebut, kita dapat mengakses hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita konsumsi. Contohnya adalah pornografi, terus berita hoax, kekerasan, bahkan penipuan sekarang sudah banyak ada di internet. Jadi pintar-pintar kita bagaimana untuk memfilter hal-hal tersebut. Untuk kehidupan tanpa internet mungkin kalau kehidupan tanpa internet saya bisa menggambarkannya sebelum tahun 2014, sebelum saya mengenal internet. Ya karena waktu itu saya masih kecil, jadi kehidupan tanpa internet bisa saya lakukan dengan bermain layangan, bermain kelereng, terus bermain petak umpet dengan teman-teman seumuran pada waktu itu. Tapi jika sekarang kita harus dihadapkan dengan kehidupan yang tanpa internet, menurut saya akan sangat berat. Karena kehidupan tanpa internet pasti akan sangat mengganggu bagi kita dengan akses informasi, komunikasi, bahkan pelajaran, hiburan, dan lain-lain yang sudah banyak di internet. Lalu kita harus hidup tanpa internet, mungkin menurut saya bakal sedikit merepotkan. Kita harus kembali ke masa-masa koran, kita harus kembali ke masa-masa jurnal yang sangat-sangat tebal. Jadi menurut saya kehidupan tanpa internet akan sangat berat bagi generasi kita semua. Terus yang terakhir, internet dalam teknik sipil. Mungkin saat ini internet sudah menjadi hal yang sangat esensial pada teknik sipil, pada bidang teknik sipil. Pertama untuk mencari informasi, terus untuk mengikuti perkembangan dalam bidang teknik sipil, dan yang ketiga pastinya akan ada terkadang adakan pelelangan atau tender-tender gitu yang diinfokan melalui internet. Jadi pihak konstruksi, pihak konsultan pasti akan mengikuti tender-tender tersebut, mengikuti pelelangan tersebut juga dari internet. Kebanyakan pemerintah juga membuka tender itu melalui internet, melalui email atau melalui media sosial mereka. Dan bahkan sekarang beberapa pihak konsultan, beberapa pihak konstruksi juga melakukan promosi, melakukan pengenalan jasa mereka juga melalui media sosial, melalui internet. Jadi internet sekarang juga sudah sangat penting dalam kehidupan teknik sipil. Terima kasih, saya Muhammad Iqbal Fariza. Sekian dan terima kasih. Kapan pertama kali Bapak menggunakan internet? Saya pertama kali mengenal internet itu sekitar tahun 2015. Bagaimana kehidupan Bapak dengan internet? Ya yang jelas dengan internet dunia itu jadi milik kita. Segala sesuatunya kita bisa lebih cepat mengetahui perkembangan kehidupan dunia, baik itu yang berkaitan dengan ekonomi, dengan politik, dengan sosial, budaya. Apalagi saya sebagai seorang pelaku usaha, walaupun
taraf UMKM dengan adanya internet itu akan sangat membantu sekali, terutama untuk mencari informasi tentang harga-harga barang yang selama ini saya butuhkan, juga mempermudah untuk pemasarannya. Pokoknya dengan internet segala sesuatu menjadi sangat simpel dan mudah. Lalu bagaimana kehidupan tanpa internet? Yang jelas setelah saya mengenal internet, apabila kemudian dibalik lagi ke belakang dengan tidak adanya internet, saya rasa ya kita akan mengalami kesulitan ataupun istilahnya itu menjadi seperti dulu, dimana sebelum adanya internet segala sesuatu kita serba ribet. Katakanlah kita mau memasarkan barang, kita harus door to door, harus kirim brosur, harus istilahnya pasang reklame. Tapi dengan internet kan mudah sekali, tinggal kita bikin story misalnya di WA ataupun di FB ataupun di Instagram. Calon-calon pembeli itu dengan sendirinya akan mudah dan cepat untuk meresponnya. Oke, cukup. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke.